Nah, hazard tidak bisa berubah sifat. Jadi hazard selamanya kalau dikasih label dia dengan label tertentu, katakan benzen, amonia, sianida, itu hazard. Dia nggak bisa berubah sifat, berubah karakteristik. Kalau dia berubah karakteristik, namanya lain lagi, ganti nama dia. Namanya garam sianida, bukan sianida lagi. Jadi berubah nama dia. Jadi hazard tertentu dia bersifat stabil begitu saja. Jadi dia tidak akan berubah sifat. Nah, ini penting Anda ketahui. Nanti kita bedakan hazard itu dengan risiko. Ya. Nanti saya bolak-balik supaya bolak-balik antara hazard risiko supaya Anda betul-betul paham membedakan antara keduanya. Loh, kenapa pula saya harus sampai punya obsesi seperti itu? Karena faktanya di lapangan praktisi K3 masih banyak yang tidak paham tentang hazard. Ini kesalahan yang diturunkan dari senior-seniornya. Ya akhirnya apa ya, akhirnya hazard di lapangan itu tidak terdeteksi dengan baik, tidak terdaftar semuanya dengan baik. Lalu ya apa yang mau dikendalikan karena belum terdeteksi. Nanti akan merugikan sendiri ya. Contohnya gini, para praktisi mungkin Anda juga pernah mengalami, kalau toh Anda nggak mengalami secara langsung, Anda bisa lihat, pernah melihat di lapangan tabel HIRA DC. Di kolom hazard, seharusnya yang ditemukan, hazard yang ditemukan yang di situ ya. Tapi faktanya di kolom hazard dia tulis terjatuh. Itu hazard katanya, terjatuh dari tempat itu hazard katanya. Kemudian tersayat pisau, itu katanya hazard. Atau tergelincir dari tebing dan segala macam, itu dia katakan hazard. Itu saya sanggah mentah-mentah, itu bukan hazard. Termasuk juga terjepit, itu bukan hazard. Itu adalah aktivitas yang menyebabkan, itu adalah kejadian yang menyebabkan kerugian tadi. Ya, jadi terjepit itu kejadian sebetulnya yang mendapat merugikan. Tapi apa hazardnya? Itu harus dicari. Hazardnya bukan itu, bukan kejadian. Jadi ada hazard, ada kejadian. Kejadian yang tak diharapkan. Ini harus Anda bedakan ya, saudara. Kalau tanpa pembedaan itu rasanya intisarinya hilang. Makanya saya agak lama menjelaskan, mungkin bolak-balik, supaya intisarinya Anda pegang kuat-kuat. Jadi seperti contoh celah yang di lapangan, kejadian itu ditulis sebagai hazard. Bahkan kadang-kadang hazard, di kolom hazard itu dia tulis risikonya. Umpamanya patah tulang. Patah tulang bukan hazard, itu kalau patah tulang Anda anggap hazard, itu udah terlambat ya. Hazard itu sebenarnya dia masih berupa bahan atau kondisi. Sebetulnya kondisinya itu bisa kita cegah agar tidak menimbulkan kecelakaan. Itu tujuannya kita belajar manajemen risiko. Kita mengenali hazard, jadi kita cegah dia
agar tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, kalau pada HIRC atau penilaian Anda bersama-sama dengan tim, di kolom hazard temuan Anda seperti patah tulang, tergores, dan segala macam, itu udah terlambat. Nggak ada lagi yang dicegah itu. Udah patah tulang, mau ngapain lagi? Nggak ada lagi pencegahannya nanti. Enggak, kita nggak bilang itu ya. Hazard itu adalah, pahamnya hazard itu adalah murni, dia belum sampai pada kerusakan menimbulkan. Tapi potensinya yang kita kenali. Dia baru potensi dari kacamata itu. Dia baru memiliki potensi, tapi belum mewujud ke kerusakan. Jelas ya, saudara-saudara. Oh ya, saya lupa. Pertama, harusnya saya sampaikan bahwa di sesi saya lebih banyak tanya jawab. Intinya. Kalau Anda ingin bertanya, kapan saja saya persilahkan. Nah, nggak ada masalah. Anda interupsi di tengah jalan, silahkan ya. Nah, yang penting tetap kita lancar ya. Oke, itu hazard ya. Ini tentang, ini bagaimana hazard itu mendekati satu sama lain.